Peggy Setiawan asal Kampung Karangnunggal, Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat, dituding menjadi pelaku pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Peggy dikabarkan tengah menjalani tes DNA untuk memastikan bahwa ia anak biologis ayahnya Cecep, bukan anak dari Bupati Cirebon. Mengutip Tribun Cirebon pada Rabu 10 Juli 2024, Ketua RT 2 Desa Gadok Dewi mengatakan Peggy melakukan tes DNA di rumah sakit swasta di Jakarta. Pembiayaan tes ditangani oleh mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Tes DNA dilakukan Peggy untuk memastikan bahwa Peggy Cianjur tak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Menurutnya, hasil tes DNA yang telah dijalani Peggy tersebut akan keluar pada Senin 15 Juli 2024. Namun berdasarkan dokumen kartu keluarga milik Cecep Setiawan, Peggy lahir di Cianjur pada 19 September 1997 dan ibunya bernama Elis Mulyati. Menurut Desi, sebelum nama Peggy ramai menjadi perbincangan masyarakat di media sosial, Peggy bekerja sebagai tukang ojek malam di Desa Gadok. Sedangkan keseharian orang tua Peggy yaitu bekerja sebagai kuli bangunan. Puluhan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura mendatangi kantor kecamatan setempat pada Selasa 9 Juli. Kedatangan para ketua dan anggota BPD 16 desa dari 20 desa sekecamatan Omben itu ingin menolak evaluasi pejabat kepala desa atau PJKDes yang dilakukan pemerintah daerah. Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Sampang, Holib mengatakan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat menolak evaluasi PJ Kepala Desa yang dilakukan tim evaluasi pemerintah Kabupaten Sampang, Madura. Begitupun dalam proses pergantian PJ Kepala Desa, tim evaluasi tidak sedikit pun melibatkan BPD. Padahal pada dasarnya BPD adalah perwakilan warga di setiap dusun yang ada di desa. Di samping itu, Holib mengaku telah berkomunikasi dengan DPRD Sampang Komisi 1. Bahkan, legislatif berencana memanggil tim evaluasi untuk berdiskusi dengan BPD. Di lokasi perwakilan 16 BPD di Kecamatan Omben menyerahkan surat penolakan kepada pihak kecamatan, di antaranya BPD dari Desa Omben, Madulang, Kamondung. Kemudian BPD Desa Jerenguan, Rongdalem, Sogian, Tamba, Karangnangker, Napolau, Gersempal, Pandan, Karanggayam, Kebun Sareh, Angsokah, dan Desa Meteng. Menanggapi hal itu, Camat Omben Didi Adi pribadi menyampaikan rasa terima kasih karena telah peduli untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Bahkan, ia berjanji surat keberatan yang diterima dari 16 BPD secepatnya akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sampang, Madura. Ibunda aktris Salsabila Adriani membongkar fakta pernikahan putrinya dengan aktor Ibrahim Rishad sudah direncanakan sejak tahun lalu dan membantah tudingan digelar secara mendadak. Seperti diketahui, Salsabila Adriani telah resmi menikah dengan Ibrahim Rishad pada Minggu 7 Juli 2024 lalu. Pernikahan Salsabila Adriani dengan Ibrahim Rishad dinilai begitu mendadak lantaran keduanya tak pernah sekalipun mengumbar hubungan di hadapan publik. Kendati terkesan mendadak di mata publik, persiapan pernikahan Salsabila Adriani dengan Ibrahim Rishad rupanya sudah dilaksanakan sejak 1 tahun belakangan. Fakta tersebut diketahui lewat unggahan ibunda Salsabila, Helen. Dalam unggahan yang dibagikan Helen di Instagram pribadinya @HelenOKT72, Selasa 8 Juli, ia menceritakan mengenai proses persiapan acara pernikahan putrinya dengan Ibrahim. Tak hanya itu, Salsabila Adriani juga meminta ibundanya agar kabar pernikahan dengan Ibrahim tak bocor di hadapan publik. Di akhir unggahan itu, ibunda Salsa juga menyelipkan doa agar putrinya bisa menjadi istri yang baik untuk Ibrahim Rishad. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana perceraian pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda Selasa 9 Juli 2024. Dalam sidang perdana itu, Ruben dan Sarwenda sama-sama tidak hadir.
Raga Ginting selaku kuasa hukum Ruben Onsu tidak mengetahui alasan Sarwendah absen di persidangan cerai tersebut. Sedangkan alasan Ruben tidak hadir, Raga menuturkan sejauh ini kliennya tersebut memang tak diwajibkan hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum saja. Raga mengucapkan persidangan selanjutnya akan kembali digelar pada 16 Juli mendatang. Selain itu, Raga menjelaskan bahwa hingga kini tak ada mediasi antara Ruben Onsu dan juga Sarwendah. Terkait alasan tak adanya mediasi, Raga pun tak bisa menjelaskan lebih lanjut. Disebutnya bahwa mediasi yakni dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada kesempatan itu, Raga pun membenarkan Ruben memang sudah mantap ingin bercerai dengan Sarwendah. Minggu depan, itulah pemanggilan kedua terhadap penggugat dan tergugat. Minggu depan Agenda sidang hari ini pemanggilan terhadap para penggugat dan tergugat, dan kami dari penggugat dan dari panggilan pertama dan tergugat tidak hadiri persidangan hari ini. Alasannya apa Bang tidak hadir ke Untuk alasannya kami tidak mengetahui kenapa mereka tidak hadir. Hanya saja kami mematuhi panggilan pengadilan untuk menghadiri sidang hari ini. Bang, tidak hadirnya itu meyakinkan artinya untuk benar-benar untuk berpisah atau kayak gimana Bang? Untuk hal itu saya kurang paham, tapi karena memang harusnya dihadirkan, hanya saja tidak hadir itu saya tidak tahu alasannya. Untuk Bang Ruben, Bang Raga, untuk Ruben sendiri ketidakhadirannya mungkin? Sampai saat ini majelis belum meminta prinsipal untuk hadir di sini, hanya masih ada standing dari kami sebagai kuasa hukum. Berarti sidang ke depan akan diwajibkan hadir? Majelis tadi belum minta untuk dihadirkan, hanya saja untuk minggu depan, itulah pemanggilan kedua terhadap penggugat dan tergugat. Minggu depan tanggal berapa tuh? Tanggal 16. Bang, tuntutannya Ruben apa lagi? Kalau nanti ceritanya ke Pak Minol sendiri. Alasannya apa? Ya, itu ceritanya. Tanggal 16 langsung mediasi membahas tentang apa aja Bang? Hanya legal standing dari penggugat dan juga tidak dihadir oleh tergugat tadi. Minggu depan agendanya apa tuh tanggal 16? Pemanggilan kedua terhadap para tergugat dan penggugat. Ada agenda Kalau keduanya hadir akan langsung mediasi atau gimana Bang? tidak? Apa memang SOP? Iya, kita langsung panggilan kedua berkait dengan Ini kedua belah pihak sama-sama sepakat atau gimana? Ada kemungkinan untuk bisa berdamai atau itu saya kalau Berarti ini udah resmi, berarti ini bukan apa yang tidak hadir, apa yang mediasi ini udah sepakat dari dua belah pihak antara Ruben dan juga Sarwendah. ya, jadi memang terkait dengan mediasi tersebut saya memang kurang paham karena kenapa memang kita telah mengajukan gugatan ini memang kita ingin berpisah. Mantan Bupati Purwakarta yang kini menjadi anggota DPR Republik Indonesia Deddy Mulyadi dan tim kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon menyambangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Aib dan Dede pada Rabu 10 Juli. Diduga, Aib dan Dede memberikan kesaksian palsu terkait kematian Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Kesaksian Aib dan Dede itulah yang diduga mengakibatkan polisi menangkap 7 terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi dan tim kuasa hukum yakin 7 terpidana kasus Vina tidak bersalah. Menurutnya, Aib dan Dede memberikan kesaksian palsu secara tertulis maupun lisan terkait kematian Vina. Dalam kesempatan itu, Deddy Mulyadi mengungkap adanya kepentingan tertentu hingga akhirnya Aib dan Dede diduga memberikan kesaksian palsu di hadapan polisi. Selain itu, Deddy juga mencurigai aksi Aib dan Dede yang mencabut kesaksian pada 2016 silam. Aib dan Dede kemudian memberikan kesaksian baru di Polda Jawa Barat terkait kasus Vina. Selain itu, Deddy juga mencurigai aksi Aib dan Dede yang mencabut kesaksian pada 2016 silam. Deddy meyakini 7 terpidana tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Karena itu, Deddy mengupayakan berbagai cara agar 7 terpidana bisa bebas dari penjara mengikuti jejak Peggy Setiawan. Setelah bebas, Peggy berencana melaporkan Aib dan terpidana Sudirman ke polisi. Sebab Aib dan Sudirman sempat menyebut nama Peggy dalam proses pemeriksaan. Kubu Peggy berencana melaporkan kedua saksi tersebut atas dugaan pemberian keterangan palsu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, mengatakan kliennya berani melapor setelah 3 bulan mendekam di penjara. Peggy mengaku sudah lama mengenal Sudirman.
Keduanya merupakan teman kecil dan sudah lama tak bertemu. Sedangkan Aep, Peggy mengaku tidak mengenal. Peggy bahkan menantang Aep dan Sudirman untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Biduan dangdut Nayunda Nabila kembali disebut dalam persidangan lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa ex-mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Kubu SYL dalam dupliknya menilai jaksa KPK tak bisa membuktikan adanya aliran uang tidak syah dari SYL untuk biduan dangdut Nayunda Nabila. Penilaian itu disampaikan penasihat hukum terdakwa SYL Jamaluddin Kodobon dalam sidang penyampaian duplik dari pihak terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 9 Juli. Sementara itu, Nayunda Nabila sudah beberapa kali mengembalikan uang hasil korupsi SYL ke KPK dengan total 70 juta rupiah. Dalam sidang-sidang sebelumnya, jaksa KPK menyebut Nayunda Nabila turut menikmati uang kementan dari SYL, diantaranya diberi cincin, tas bermerek, diajak makan hingga dibantu membayar cicilan apartemen. Ketika bersaksi di sidang SYL, Majelis Hakim turut mengungkap awal perkenalan Nabila Ayunda dengan SYL. Teranyal jaksa KPK mengklaim punya bukti chat dugaan perselingkuhan SYL, tapi bukti itu tak diungkap dengan alasan KPK tak ingin mencari sensasi. Sementara itu, menurut penasihat hukum Nayunda Nabila selaku biduan dibayar secara profesional sebagai pengisi acara di Kementerian Pertanian. Dengan demikian, jaksa KPK dinilai tidak menghargai profesi jebolan rising star Indonesia dangdut itu. Presiden Joko Widodo telah menekan keputusan Presiden mengenai pemberhentian tidak hormat Hasyim Asyari sebagai anggota KPU. Kepres dengan nomor 73P tersebut ditekan Jokowi pada 9 Juli 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan bahwa Kepres tersebut merupakan tindakan lanjut dari keputusan DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai ketua sekaligus anggota KPU karena kasus asusila. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang tetap berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu disampaikan Jokowi merespon pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.